Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, Allah menciptakan kita dalam keadaan bersih. Namun ketika kita lahir ke muka bumi ini, tentu saja ada proses kehidupan yang membuat kita barangkali bisa mengotori jiwa kita tersebut. Ketika kita berumah tangga, ketika kita bekerja, ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, sangat boleh jadi jiwa kita kemudian penuh dengan noktah, penuh dengan dosa-dosa. Nah, dalam konteks ini ada seorang ulama bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Madarijus Shalihin. Kata beliau, karena Allah itu suci, maka dia menginginkan kita kembali dalam keadaan suci. Hanya saja beliau mengatakan bahwa kita ini akan dibersihkan dalam 3 periode. Yang pertama di dunia, yang kedua di alam kubur, yang ketiga di alam akhirat. Hanya saja di 2 alam yang terakhir kita tidak diberikan kewenangan oleh Allah untuk membersihkan diri kita sendiri. Kita hanya bisa membersihkan diri kita ketika kita berada di dunia ini. Nah, pertanyaan kemudian, ketika kita tidak bisa membersihkan diri kita dengan baik, maka Allah pun akan membersihkan jiwa kita. Kata Ibnul Qayyim, paling tidak ada 4 cara yang Allah lakukan untuk membersihkan jiwa kita. Yang pertama, kita dibersihkan oleh Allah dengan sulitnya mencari nafkah. Kita lihat dalam masyarakat kita, ada sekelompok orang yang demikian susah untuk mencari sesuap nasi. Ada sekelompok orang yang bahkan harus mengorbankan harga dirinya hanya untuk mendapatkan sesuap rezeki saja. Nah, ini gambaran bahwa betapa kemudian mereka mengalami sebuah keadaan yang disebut sebagai kesulitan mencari nafkah. Kata orang, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk menggambarkan betapa beratnya proses semacam itu. Yang kedua, Allah membersihkan kita dengan musibah yang datang dalam kehidupan kita. Musibah itu bisa berasal dari langit, bisa berasal dari bumi. Dari langit misalnya berupa angin kencang, dari bumi bisa berupa gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Atau dalam bentuk-bentuk yang lain yang hadir dalam kehidupan kita. Nah, kalau 2 hal ini belum bisa membersihkan jiwa kita, maka Allah bersihkan kita dengan yang ketiga, yaitu sakit yang datang dalam kehidupan kita. Sakit ini menjadi penggugur dosa kita ketika kita bisa menerimanya dengan ikhlas, dengan tulus, dan tidak dipenuhi dengan berbagai keluhan-keluhan. Nah, kalau 3 hal ini belum cukup untuk membersihkan jiwa kita, maka yang keempat, yang terakhir, Allah membersihkan kita melalui beratnya peristiwa sakaratul maut. Kita tentu berharap kita ini mendapatkan kematian yang gampang, yang tidak menyulitkan orang-orang di sekeliling kita. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada di antara kita orang-orang yang sangat berat proses mencapai sakaratul mautnya itu. Nah, karena itulah kita berharap semoga kita tidak mengalami kondisi semacam ini. Saudaraku yang berbahagia, inilah cara Allah membersihkan jiwa kita, dan mudah-mudahan kita tidak memilih untuk dibersihkan oleh Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang berusaha membersihkan dirinya sebelum Allah membersihkan dirinya. Demikian, saya Kiki F. Wijaya, salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.